Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ina. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, tentang pergerakan kebangsaan serta peristiwa Sumpah Pemuda. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Nah, berikut ini beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Artinya, perjuangan masih mementingkan daerah masing-masing. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung kepada pemimpin. Jika pemimpinnya tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Tahukah kalian, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indigenous Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, berikut ini adalah Dr. Sutomo yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Bentuk perjuangan beliau adalah melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Perjuangan yang dilakukan beliau menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau
bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Young Islamisten Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjuangan para pemuda untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda dihasilkan dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 dan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I diketuai oleh M. Tabrani dan Sumarto sebagai wakilnya. Sedangkan Kongres Pemuda II diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan Joko Mursito sebagai wakilnya. Tokoh lain yang juga berperan penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu. Dan yang keempat, diikrarkan Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, berikut ini isi ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana perjuangan pada masa pergerakan kebangsaan Indonesia serta peristiwa Sumpah Pemuda. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.